Salam pria-pria yang terkasih, sungguh luar biasa malam ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, kesehatan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dengan memuji, menyembah Tuhan. Ku menyembah. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengetahui kerinduan kami untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan selalu menolong kami dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan menyertai semua yang terlibat malam hari ini Tuhan. Tuhan menolong kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pria-pria yang luar biasa,
Mari kita nyatakan hari ini bahwa Dia tak pernah gagal untuk mencintai saya dan saudara. Dia tidak pernah gagal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah mencintai kami. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan bahwa Dia tak pernah gagal. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Dengan firman memberikan kekuatan, dengan firman membuat kelegaan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Sebentar kita akan terima firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Biarlah firman memberikan kelegaan bagi hidup kita dan kekuatan di masa kesengsaraan saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, mataku, roh, dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan cahaya-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku. Dengan cahaya-Mu ku akan terbang
menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, suatu kemurahan daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang hamba ini persiapkan, Engkau akan pakai lebih lagi Tuhan, melalui suatu cerahan daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada malam ini Tuhan, apapun yang kami bawakan, firman dari Engkau Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang yang melihat maupun mendengar melalui online maupun onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini melalui online ataupun onsite. Kami percaya pada malam ini ada suatu mukjizat yang akan diberikan Tuhan melalui ibadah online ini. Tema pada malam hari ini, kita pasti bisa. Saya percaya pada malam hari ini, apapun yang kita lakukan ini, semuanya harus bisa. Amin. Saya percaya juga, kalau di dalam firman Tuhan, kita diberi kesehatan, pasti ada sesuatu maksud Tuhan yang luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk melihat, mendengar, belajar, memahami sebagian firman Tuhan, termasuk sebagian tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Sebab di situ banyak tauladan yang memberi kekuatan, semangat, bahkan harapan bagi anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kita sampai saat ini punya masalah yang tetap sama. COVID-19, masalah dunia. Tidak hanya di Indonesia, sampai luar negeri pun semuanya mengalami COVID-19 yang saat ini belum berakhir. Segala aspek keadaan belum normal, bahkan yang lebih mengerikan disertai bahaya maupun ancaman-ancaman yang berhubungan dengan kesehatan, bahkan jiwa setiap manusia. Tetapi di sisi lain ada sesuatu hal yang lebih penting. Manusia butuh penghasilan untuk mempertahankan hidup dan meneruskan keturunannya. Sehingga mau tidak mau bapak-bapak, kita tetap harus bekerja. Kita tahu resikonya, kita tahu apa yang kita hadapin. Bahkan resiko terburuknya adalah meninggal. Kalimat meninggal di sini kita bagi 3 arti. Yang pertama, meninggal dalam arti sebenarnya, jiwa kita melayang. Yang kedua, dalam arti pekerjaan. Banyak orang yang mengalami PHK,
mengalami sesuatu hal yang harus menganggur, tidak punya mata pencaharian. Dan yang ketiga, dalam arti usaha menjadi bangkrut. Disebabkan pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Apalagi ditambah bunga pinjaman bank yang terus berjalan. Pasti besar pasak daripada tiang. Akibat COVID ini sampai detik ini masih terasa. Banyak pengurangan pegawai, PHK di mana-mana, baik itu perusahaan besar maupun kecil. Banyak yang mengurangi hal-hal yang sangat mengkhawatirkan kita sebagai manusia. Maju kena, mundur pun kena. Sehingga banyak bangkrut. Berita yang terbaru, mal-mal banyak yang ditutup. Yang sewa terutama, banyak yang ditutup. Banyak pengangguran, banyak persoalan. Bahkan salah satu mal terbesar di Jogja pun terpaksa harus pindah tangan. Mengerikan bapak-bapak. Kalau kita menyikapi dan melihat sesuatu hal di mana itu selalu menekan, di mana itu terus membayangi, kita akan menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Tetapi puji Tuhan, mari pada malam ini kita belajar bagaimana supaya kita pasti bisa. Sesuai firman Tuhan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Harus tetap bisa. Apa yang akan kita katakan bapak-bapak sementara keadaan seperti ini? Yang pertama, kita harus tetap optimis. Amin. Belajar dari tokoh Yosua dan Kaleb. Yosua 14 ayat 6 sampai 9. Bisa dibaca di rumah, ya. Yang intinya ayat ini menceritakan 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang sangat subur dan makmur. Bicara subur dan makmur, ini bicara tentang masa depan yang indah dan penuh harapan. Tetapi tidak hanya itu, saudara-saudara, bapak-bapak, ada konteks lain di tempat ini, di firman ini. Ternyata dihuni oleh orang-orang yang bertubuh besar atau bangsa raksasa, di samping bertubuh besar, mereka sangat kuat. Ini apa? Ini bicara tentang persoalan dan rintangan. Tetapi 12 pengintai tersebut yang diutus oleh Musa punya 2 prinsip yang berbeda. Yang 10 orang mengatakan bahwa dia tidak bisa, takut, dalam konteks mereka pesimis. Sedangkan yang 2, yaitu Yosua dan Kaleb, orang ini benar-benar masih punya optimis di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang tidak mengenakan, di masa-masa yang harus dia pilih, tapi dia punya rasa optimis dan dia percaya ada penyertaan Tuhan yang akan membela hidupnya. Mari kita bahas tentang pesimis. Yang pesimis adalah orang yang mengaku kalah sebelum bertanding. Artinya apa, bapak-bapak? Tidak berani menghadapi tantangan hidup. Begitu persoalan itu datang, begitu rintangan itu datang, begitu persaingan itu ada, di mana cobaan ada, mereka sudah menyerah terlebih dahulu. Seperti di dalam Bilangan 14 ayat 36 sampai dengan 38. Adapun orang-orang yang telah diutus Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu.
orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Luar biasa perbedaan ini. Mengapa saya katakan luar biasa? Orang yang pesimis adalah orang yang pecundang. Dan dia tidak akan menghasilkan apa-apa di dalam menghadapi kenyataan hidup. Situasi pandemi saat ini semakin menekan. Seperti dikatakan di atas. Kadang menekan jiwa kita, kesehatan kita, itu memperandakan tentang penghasilan kita. Pesimis itu artinya menyerah sebelum bertanding. Sehingga apa yang ia lakukan, yang akan ia usahakan, apapun yang ia perbuat, sudah tidak ada semangat lagi. Intinya, ia akan tumbang. Saya beri contoh bapak-bapak, saudara-saudara. Pada saat pandemi menakutkan, menekan kesehatan dan jiwa kita malah cuma di rumah, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Atau kita melakukan sesuatu hal yang semakin parah, lari dari kenyataan. Mabuk-mabukan, hidup yang gak benar, bukannya mengurangi masalah, tetapi menambah masalah. Sebagai keluarga, sebagai anggota keluarga, anak dan istri, pasti mereka berdoa supaya ada berkat dari Tuhan untuk menghidupi keluarganya. Tetapi yang mereka lari dari kenyataan pesimis, pengecut, ia akan lari. Lari kemana? Ke tempat-tempat yang semakin membuat mereka kurang mengerti dan kenal Tuhan. Akhirnya apa? Pertengkaran dimulai, komplek yang lainnya akan terjadi lagi. COVID-19 ini, pandemi ini, kalau kita tidak bergantung Tuhan, tidak optimis, semakin akan banyak masalah yang kita hadapi. Kita bicara pesimis, tapi hati kita harus optimis. Amin. Tipe yang kedua, yang optimis. Orang optimis terus akan semangat melangkah maju, tidak menyerah, yakin akan memperoleh kemenangan, percaya dalam setiap kesempitan pasti ada kesempatan. Amin. Lihat, di dalam tokoh-tokoh Alkitab, saya ambil salah satu yang sangat luar biasa sekali menginspirasi tema firman Tuhan malam ini. Di situ ada yang namanya Daud ketika mengalahkan Goliat. Kalau kita lihat Daud, ia adalah seorang yang kecil dibanding musuhnya yaitu Goliat. Goliat itu ibaratkan suatu masalah yang paling besar dan sangat menakutkan. Tetapi luar biasanya Daud, ia melihat suatu kesempatan dalam kesempitan. Mengapa yang ia lakukan? Ketika ia menatap Goliat itu bertubuh raksasa, ia semakin mantap. Oh, ternyata besar sekali. Lalu apa yang dia lakukan? Ada celah, yaitu apa? Melalui ketapel yang kecil, melalui batu yang ia pilih, ia tabelkan kepada Goliat. Akhirnya Goliat itu mati. Luar biasa yang namanya Daud ini. Ia tidak pernah takut dalam menghadapi apapun, sebab ia punya optimis dan ia percaya kepada Tuhan bisa membuat sesuatu hal yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Luar biasa sekali. Seperti pada saat ini, persoalan boleh menekan kita, ketakutan boleh menekan kita, kesehatan,
Semuanya boleh menekan kita. Belajar dari Gul, belajar dari Daud. Daud optimis di dalam suatu hal yang menekan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita mencari peluang-peluang yang ada. Lihat saja Bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat saat ini terjadi. Makanan-makanan kecil, ya, ia bisa bungkusin, ia jual melalui online. Itu kesempatan yang kecil sepertinya. Tetapi ia dengan usaha itu bisa mempertahankan hidupnya untuk menafkahi juga keluarganya. Tetap ada selalu peluang yang besar di dalam suatu kesesakan. Saya pernah mengalami Bapak-bapak, suatu ketika saya harus mengalami suatu sakit. Usia saya sudah tidak muda lagi, pada waktu itu usianya sekitar 48 tahun, 50 ya, sekitar 48 sampai 50 tahun, di mana saya harus mengalami bangkrut. Tidak ada satupun yang peduli pada saya kecuali Tuhan. Maka malam ini saya teringat bahwa ketakutan itu tidak perlu ada, tetapi kita tetap harus semangat. Saya coba bangkit lagi, meratap, merangkak lagi, dan tidak pernah malu apapun yang saya lakukan. Disitulah saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Sampai saat ini, puji Tuhan, sehat, keluarga bahagia, karena belajar dari firman Tuhan dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang membuat suatu kekuatan dan harapan bagi saya khususnya dan keluarga pada umumnya. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi percayalah Tuhan pasti yang membuka jalan saat kita tiada jalan. Amin. Lalu apalagi Bapak-bapak, saudara-saudara, di samping kita optimis supaya kita pasti bisa, kita harus menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Ciri-ciri orang yang menyertakan Tuhan dalam hidupnya, yang pertama, ia pasti punya hikmat. Maka jangan kaget, ya, kalau kita lihat di 1 Raja-Raja ayat 3, 1 sampai 28, saat itu Raja Salomo tidak meminta harta atau apapun. Yang ia minta hanya sebuah hikmat daripada Tuhan. Seseorang yang punya hikmat tentu dan pasti ia akan menjadi orang yang dewasa. Berpikir, menimbang baik ataupun buruknya, baru memutuskan. Sehingga apa? Sesuatu yang dia belum lakukan pasti sudah dipikirkan dulu tentang baik dan buruknya, efeknya, hasilnya, ataupun sesuatu hal yang belum tahu tentang berapa yang akan kita dapatkan. Tetapi orang punya hikmat pasti ia berpikir tentang itu. Saat pandemi seperti ini, bukannya nekat utang bank, bukannya nekat malah bawa lari uang orang lain, ataupun tipu-tipu sana sini, tetapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin punya hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak lari daripada kenyataan. Sehingga apa? Kalau kita punya hikmat, kita selalu menggunakan masker, menjaga jarak, semua yang dilakukan pemerintah pasti kita lakukan, supaya kita hidup sehat. Jangan sampai jadi anak Tuhan yang sampai mencobai Tuhan, nekat ketemu teman, berkerumun, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, ya, tidak mencuci tangan. Ini repot Bapak-bapak, saudara-saudara. Yang harus kita lakukan, punya hikmat.
supaya diri kita sehat, istri sehat, keluarga sehat, teman-teman pun semuanya sehat. Tetap bisa mendengarkan, belajar, mencari hikmat, mengalahkan pandemi, mengalahkan COVID yang saat ini tetap menjadi masalah kita semua. Lalu apalagi di samping kita punya hikmat, karena kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus belajar dari Nuh. Nuh ini luar biasa Bapak-bapak. Kejadian 6 ayat 14 ya. Awalnya luar biasa. Apa yang ia lakukan? Nuh ini hidupnya taat kepada Tuhan. Orang pernah ngeyel. Benar, apa yang disuruh ibadah, manut ibadah. Dia harus tetap berdoa tiap pagi, dia berdoa. Apapun yang Tuhan itu terapkan, nasihatkan kepada Nuh, Nuh selalu tetap menjalankan perintahnya Tuhan. Dengan membuat bahtera. Lalu pada saat dia buat bahtera dan kemudian bahtera itu jadi, baru orang lain berpikir dan mengatakan luar biasa. Setiap perintah Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan pasti sediakan dan punya maksud untuk menyelamatkan anak-anaknya yang percaya. Amin. Tidak ada seorang ayah yang tidak cinta kepada anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin membuat anak-anaknya itu terlantar. Tetapi setiap orang tua yang baik dan benar hidupnya, ia selalu memperhatikan anaknya lewat caranya. Jadi caranya Tuhan beda dengan yang kita pikirkan secara manusia. Disitulah Nuh memperoleh hidup, diselamatkan oleh Tuhan, menjadi berkat bagi mereka-mereka juga yang percaya, sehingga sampai saat ini nama Nuh tetap abadi dan dikenang selalu oleh umat manusia, terutama anak-anak Tuhan. Kita lihat lagi, di samping tadi Salomo, Nuh, ada satu lagi yang luar biasa, Musa. Musa ini lebih ngeri lagi Bapak-bapak. Saat ia tertekan, saat dia tidak ada jalan, di mana ia harus membebaskan bangsa Israel dari bangsa-bangsa Mesir yang menjajahnya, ia sudah tidak ada jalan, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Keluaran 14 ayat 21 sampai seterusnya. Disinilah luar biasanya. Saat ia sudah buntu jalannya dan orang-orang Mesir, tentara-tentara itu semuanya mengejar, ia mendengar suara Tuhan. Ia angkat tongkatnya sehingga mukjizat terjadi. Laut terbelah menjadi dua, dan ia bersama bangsa Israel diselamatkan. Luar biasa Bapak-bapak, inilah yang memberi semangat bagi kita sebagai anak Tuhan. Setiap Tuhan itu memberi suatu perintah, Tuhan pasti sudah membuka jalan. Saya tutup pada satu hal yang perlu kita pikirkan malam ini. Pada saat kita lahir, kecil mungil, sampai kita menjadi anak-anak, remaja dan dewasa. Pernah tidak kita berpikir besok itu akan memakan apa? Pernahkah kita berpikir mau sekolah di mana? Mau mikir masa depan yang seperti apa? Tetapi Tuhan mewakilkan orang tua supaya ia memelihara anak-anaknya. Disiapkanlah semuanya yang terbaik bagi anak-anaknya. Sehingga apa? Anak-anaknya mendapatkan masa depan yang indah dan penuh harapan. Manusia memang kadang serakah,
Mengapa saya katakan demikian? Setiap Tuhan menciptakan anak-anaknya, Dia selalu memelihara anaknya dengan sesuatu yang sudah disiapkan. Coba saat ini ada yang namanya kanker, ada yang namanya gula darah, ada yang namanya tensi, ada yang namanya macam-macam segala penyakit. Itu bukan dari Tuhan. Itu yang menciptakan manusianya sendiri. Coba kita flashback, ya. Pada saat kita tidak punya apa-apa di zaman dahulu, ya. Zaman dulu kita lihat sebelum maju seperti ini, penyakit mana ada yang namanya macam-macam. Orang sawah memotong padi, ya. Di tempat sawah itu pasti ada yang namanya kangkung, pasti ada yang namanya genjer. Itu bisa dimasak, lalu dimakan. Itu merupakan suatu sehat yang luar biasa. Lalu apalagi banyak sekali, ya. Tapi sesudah kenal itu, sesudah semuanya disiapkan, manusia mulai serakah, makan daging kambing yang berlebihan. Akibatnya apa? Tekanan darah tinggi. Semuanya akan berimbas seperti itu. Maka malam hari ini, tema malam hari ini sangat luar biasa Bapak-bapak, saudara-saudara. Kita pasti bisa. Sebab apapun yang akan kita lakukan, sebab apapun yang menekan kita, Tuhan pasti beri kesempatan di dalam kesempitan. Amin. Janganlah pernah menyalahkan Tuhan. Janganlah pernah ketakutan yang luar biasa. Kalau ada pandemi, pasti ada penangkalnya yang sebentar lagi akan diberikan oleh Tuhan untuk menyehatkan kita semua. Vaksin-vaksin sudah mulai ada dan kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong anak-anaknya yang percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan kepada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Bagi kaum pria Tuhan, divisi pria Hagios ini Tuhan. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia perbuat, saat ketakutan, saat tekanan ada, bahkan masalah semakin menekan, berikan ia hikmat Tuhan. Berikan dia sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak pesimis lagi, tetapi menjadi orang-orang yang optimis. Apapun sekecil apapun usaha yang ia lakukan, bila ia andalkan Tuhan, pasti ada hasilnya. Dan Tuhan selalu memberkati apapun yang bapak-bapak dan hamba-Mu ini lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah semuanya ini sehat. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya, masih ada Tuhan yang selalu memberikan mujizat dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak-bapak, kita akan ketemu lagi di dalam ibadah online pada 2 minggu yang akan datang, yaitu tanggal 6 April 2021. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima berkat Tuhan yang kita rasakan hari ini. Selanjutnya ada pengumuman Bapak-bapak bahwa apabila Bapak-bapak ingin memberikan persembahan, bisa dibawa ke gereja pada hari Minggu, yaitu bisa disampaikan ke Bapak Daryono, Bapak Robi, Bapak Budiman, Bapak Otniel, dan Bapak Yohanes. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya Bapak-bapak, mari kita mengangkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin.